Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliatin, mahasiswa profesi Nas Universitas Brawijaya yang akan melanjutkan seri yang kedua, yaitu tentang kelayakan dan efikasi pemberian irigasi rektum di rumah pada periode neonatal dan awal masa bayi dengan penyakit Hirschsprung. Untuk pengarangnya ada Chang Wei-Lu dan kawan-kawan. Untuk penerbitnya diterbitkan oleh Pediatric Surgery International. Untuk tahun terbitnya yaitu 18 September 2019 dan tempat penelitiannya di Rumah Sakit Anak Universitas Kedokteran Nanjing. Latar belakang penelitian yaitu penyakit Hirschsprung merupakan penyakit yang ditandai dengan tidak adanya sel ganglion atau aganglionosis di plexus mesenteric dan submukosa usus distal, sehingga mengakibatkan kejang persisten pada usus yang terkena dan usus fungsional mengalami obstruksi. Salah satu cara untuk mengatasi adanya Hirschsprung disease adalah dengan melakukan perawatan irigasi pada rektal. Jadi, irigasi rektal dapat dilakukan di rumah selama periode neonatal dan awal masa bayi. Tujuan penelitian yaitu untuk menilai kelayakan dan efikasi pemberian irigasi rektal di rumah selama periode neonatal pada pasien dengan Hirschsprung disease. Irigasi rektal rumah dilakukan pada neonatus didiagnosa dengan Hirschsprung disease untuk membersihkan sisa kotoran pada usus besar. Untuk metode penelitian dalam jurnal ini, yang pertama desain studi yaitu menggunakan studi prospektif, yaitu dengan kriteria inklusi. Yang pertama, pasien yang didiagnosis Hirschsprung disease selama periode neonatal. Yang kedua, pasien dengan rektosigmoid. Yang ketiga, pasien dengan segmen panjang. Dan yang terakhir, pasien dengan kolon Hirschsprung disease total. Untuk kriteria eksklusi, yang pertama, pasien dengan berat badan lahir rendah, pasien dengan anomali gastrointestinal non-Hirschsprung disease, dan yang terakhir, pasien dengan kelahiran prematur dini. Untuk analisis statistik menggunakan uji chi-square dan uji t-T atau perbandingan perbedaan antar kelompok dengan SPSS versi 18. Jadi, penelitian ini dilakukan pada Januari 2014 dan Desember 2016 dengan total pasien 147 yang terdiagnosa Hirschsprung disease selama periode neonatal di Rumah Sakit Anak Universitas Kedokteran Nanjing berdasarkan hasil barium enema dan evaluasi patologis spesimen biopsi rektal. Dari 147 responden, 6 pasien dikeluarkan karena sel-sel ganglion ditemukan dalam biopsi rektal kedua setelah periode neonatal. Lalu sisanya dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok A dengan jumlah responden 122 yang telah berhasil menjalani irigasi rektal di rumah selama periode neonatal dan awal masa bayi, diikuti oleh prosedur SSPT. Yang kedua, kelompok B dengan total 19 pasien, yaitu bukan kandidat untuk irigasi rektal di rumah karena 8 pasien mengalami fesis berdarah, 10 pasien mengalami distensi abdomen, dan 1 pasien mengalami perforasi usus, sehingga dilakukan kolostomi selama periode neonatal diikuti oleh prosedur PT atau full stroke multitahap setelah periode neonatal. Kelompok C dengan total sampling 122 pasien dengan anak sehat sesuai usia dan jenis kelamin dan masuk ke dalam kelompok kontrol. Jadi kelompok A ini sama dengan kelompok C yang disebut dengan kelompok kontrol. Dengan total samplingnya itu ada 122 anak. Untuk kelompok B dengan total sampling yaitu 19 anak yang bukan kandidat untuk dilakukan irigasi rektal di rumah. Teknik irigasi rektal. Irigasi rektal adalah teknik umum untuk persiapan usus sebelum dilakukan tindakan operasi full stroke pada pasien dengan Hirschsprung disease dan dapat secara efektif mencuci sisa tinja yang ada di usus besar. Irigasi rektal ini dilakukan dengan menempatkan tabung lunak ke distal usus besar dan berulang kali menyuntikkan 0,9% NaCl untuk irigasi
atau kurang lebih sebanyak 100 sampai 150 ml NaCl 0,9 atau sesuai kebutuhan. Pada saat pelatihan, orang tua pasien diberi instruksi cara melakukan irigasi rektal oleh dokter profesional dan oleh perawat dengan durasi pelatihan sekitar 1 minggu. Irigasi rektal yang efektif tidak akan mengakibatkan adanya distensi abdomen. Setelah teknik irigasi rektal dikuasai, semua orang tua melakukan irigasi rektal 1-2 kali setiap hari di rumah setelah pulang dari rumah sakit. Komunikasi antara masing-masing orang tua dan dokter atau perawat setelah keluar dari rumah sakit tetap dilakukan secara berkelanjutan. Selanjutnya hasil penelitian. Di sini dapat dilihat pada tabel 1 yaitu penilaian status fisik pada saat didiagnosis Hirschsprung disease pada periode neonatal. Di jurnal dapat diketahui bahwa tidak ada perbedaan dalam berat lahir, berat pada saat didiagnosa Hirschsprung disease, dan rasio jenis kelamin antara kedua kelompok. Pada tabel 2 yaitu penilaian status fisik setelah 2-4 bulan irigasi rektal yang berhasil pada kelompok A dan kelompok kontrol. Di sini dapat dilihat tidak ada perbedaan dalam berat lahir, panjang tubuh lahir, usia irigasi rektal post home, berat irigasi rektal post home, panjang tubuh irigasi rektal post home, dan serum albumin irigasi rektal post home antara kedua kelompok. Tabel ketiga, penelitian pemulihan PT atau pultrok setelah 2-4 bulan irigasi rektal di rumah. Berdasarkan tabel 3 ini dapat dijelaskan bahwa 10 pasien mengalami eksisiasi perineal 3 bulan setelah pultro. 11 pasien memiliki HAEC pas operasi 6 bulan setelah pultro. Tidak ada sembelit dan frekuensi berkisar antara 2 hingga 6 kali per hari 6 bulan setelah pultro. Berikutnya yaitu hasil diskusi yang ada dalam jurnal ini. Yang pertama tentang kelayakan irigasi rektal di rumah selama periode neonatal untuk Hirschsprung disease. Parameter yang signifikan untuk mengevaluasi kelayakan pemberian irigasi rektal di rumah selama periode neonatal yang pertama yaitu keterlambatan usia saat didiagnosis, yang kedua skor HAEC yang tinggi, dan yang terakhir segmen angang lionik yang diperluas. Dalam jurnal ini diketahui 19 neonatis yang gagal menjalani irigasi rektal di rumah. Yang kedua yaitu efikasi irigasi rektal di rumah selama periode neonatal untuk Hirschsprung disease. HAEC dapat menjadi indeks penting untuk mengevaluasi efikasi pemberian irigasi rektal di rumah selama periode neonatal untuk Hirschsprung disease. HAEC adalah komplikasi Hirschsprung disease yang umum dan kadang mengancam nyawa. Irigasi rektal di rumah yang kurang efektif akan mengakibatkan retensi tinja dan HAEC. Sebaliknya, irigasi rektal di rumah yang efektif dapat menghilangkan tinja yang tertahan di usus besar sehingga mengurangi tingkat HAEC. Dari jurnal dapat diketahui bahwa 5 pasien dalam kelompok A mengalami HAEC. Yang ketiga, irigasi rektal di rumah memfasilitasi pembedahan pultro definitif. Yang pertama, hindari kesalahan diagnosis selama periode neonatal atau awal masa bayi dengan cara misdiagnosis dapat dikurangi dengan biopsi berulang setelah periode neonatal. Yang kedua, manfaat irigasi rektal di rumah untuk definitif pultro. Pultro sendiri adalah prosedur bedah paling umum untuk koreksi Hirschsprung disease dan biasanya membutuhkan bantuan laparoskopi. Jadi, irigasi rektal di rumah dapat menunda waktu pultro dari periode neonatal atau awal masa bayi hingga masa bayi dengan peningkatan ruang perut karena pertumbuhan dan perkembangan. Aplikasi hasil penelitian para setting pelayan di Indonesia. Dalam praktik keperawatan anak, penyakit Hirschsprung menjadi penyakit yang memiliki kegiatan personal hygiene yang tinggi karena menyangkut feses, sehingga untuk mengontrol terjadinya risiko infeksi akibat personal hygiene yang kurang baik, dapat dilakukan kolaborasi dalam melakukan irigasi rektal yang mampu dilakukan perawat secara mandiri. Irigasi rektal merupakan cara konvensional dan efektif untuk penerapan preoperatif, dapat meringankan obstruktif usus dan disebabkan oleh segmen angang lionik pada pasien dengan Hirschsprung disease dan secara efektif mencuci sisa tinja di usus besar. Selain perawat, keluarga juga dapat diberdayakan untuk melakukan irigasi rektal jika sudah terpapar informasi dan cara tepat dari dokter atau perawat profesional.